We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Yes. Selamat pagi Ilham Satriawan, seorang pelukis di Denpasar. Oke. Bang Ilham menulis bad art for good heart. Apa artinya itu, Bang? Bad art, seni yang jelek untuk hati yang murni. Silakan. Kalau menurut pandangan saya, suatu karya itu semakin dia jujur terhadap apa yang dirasakan oleh senimannya, maka semakin nampak apa yang lebih dari sekedar tema ataupun konsep-konsep yang ada di dalamnya. Dan menurut saya, kalau dibilang masalah karya yang indah, yang kelihatan gagah ataupun cantik, pasti nggak ada habisnya. Kalau kita mencari itu terus-terusan nggak ada habisnya. Coba kita ambil sedikit saja, kita cicipi. Kalau emang itu berasal dari diri kita, saya pikir ya itulah karya yang bagus. Walaupun hanya sekedar garis, walaupun hanya sekedar warna seperti dalam karya-karyanya Mark Rothko, cuman torehan warna dalam bidang kanvas, mungkin yang berjudul yellow, blue, green, tapi memang itu dirinya dia. Nah, bad art di sini artinya apa? Bad art itu yang menurut saya sih, kebanyakan orang memandang karya seni itu karya yang kelihatannya ya yang indah, yang warnanya mungkin gradasinya halus, lembut. Dari pandangan saya sendiri sih, kebetulan saya juga nggak suka ikuti aturan ya, pakem-pakem yang seperti itu. Walaupun pada dasarnya kita butuh dasar dalam seni lukis, kan kita butuh drawing, sketsa. Mungkin itu anak tangga awal. Tapi di pertengahan jalan saya berpikir, oh, karya yang bagus itu karya yang tidak melulu berpura-pura untuk jadi gagah, untuk jadi perkasa. Kadang kita terlalu sombong di depan seni itu sendiri. Sampai kita lupa diri sendiri. Iya. Nah, kalau yang di belakang itu lukisan apa, Bang? Oh, ini lukisan hasil eksperimental aja kemarin, Pak, garap tentang shio. Jadi shio ada ide baru kemarin untuk kembangin nuansa kain tenun yang di Flores. Mungkin untuk percobaan aja, siapa tahu bisa dikembangkan lebih lanjutnya. Karena dari satu karya kadang menghasilkan satu pemikiran baru lagi. Jadi nggak pernah akan ada habisnya. Nah, shio dan tenun dihubungkan begitu ya? Ya, jadi penggarapannya merekonstruksi ulang bentuk-bentuk binatang lewat kacamata primitif. Oh, nah, Bang, saya share screen ya. Ini Bang. Membebaskan aneka garis menuruti
intuisi itu jauh lebih baik daripada menuruti logika yang Iya. sangat mudah menjadi belaka. Nah, apakah ini berlaku pada kehidupan juga, Bang? Silakan. Saya pikir cerminan kehidupan seorang seniman tergambarkan dari karyanya. Ya, cerminan dirinya. Kalau ini sih karya sketsa waktu itu. Ya, jadi membebaskan garis-garis itu sesuai intuisi ya. Iya, Anda sering bikin karya-karya sketsa. iya sering. Nah, Bang, ini ada satu karya Anda yang cukup menarik. Ini. Katanya Anda tugas tercepat dan tepat untuk mencurahkan isi perasaan lewat warna, Bang. Perasaan apa yang ada di warna-warna ini, Bang? Silakan. Oh, kalau ini sih sebenarnya karya mata kuliah Nirmana Trimatra. Nirmana Dwi Matra. Pelajaran tentang garis ini sebenarnya. Ya, perasaan apa yang Anda tuangkan di sini? Di samping Buru-buru mungkin, pelajaran. berburu-buru dan tapi masih dalam dibatasi sih sebenarnya. Oke, apanya yang dibatasi? Dibatasi dalam artian ada warna-warna yang masih takut untuk ditumpuk lagi. Oke. Apa yang kalau tidak ada batasan, warna apa yang Anda ingin masukkan di dalam? Kalau tidak ada batasan sih menurut saya tumpang tindihnya harus sudah nggak memperdulikan gelap terangnya lagi. Oke, yang Anda sebut bad art tadi. Iya, Oke. Jadi ini rasa terburu-buru ya, Bang ya? iya. Waktu itu tugas tuh Pak, tugas Nirmana Dwi Matra di kampus. Maaf, kami ke kiri-kirian. Kalau yang ke kanan-kananan seperti apa, Bang? Silakan. Oh, ini sih berawal dari waktu itu di kampus nih. Foto ini diambil waktu masih di kampus di gedung mes kampus Isi Denpasar. Di dalam mes itu kami sama-sama sejurusan, sering ngumpul, ya sering buat karya bareng, sering ngobrol. Dalam arti kiri-kirian ini maksudnya sih mencoba berpikir tidak mengikuti orang lain. Jadi kalau orang lain ke kanan, ya udah kita ke kiri aja. Mencoba berbeda. Oke, begitu juga sebaliknya. Kalau orang-orang ke kiri, kalian ke kanan. Iya, Oke. karena yang ngikutin arus cuma ikan yang mati kalau menurut saya. Yang mengikuti arus hanya ikan yang mati. Berarti kalian ikan-ikan hidup gitu. Ini ada satu lagi karya, Bang. Ada aku yang bukan aku di dalam diriku. Ia tidak pernah mengaku-aku. Jadi siapakah aku, Bang, di sini, Bang? Silakan. Aku yang bukan aku dalam diriku, ya tidak pernah mengaku aku. Ini sih sebenarnya pembahasan sedikit pembahasan tentang filsafat ya. Bagaimana saya secara pribadi mempertanyakan hakikat siapa sih diri saya sebenarnya. Karena diri saya yang sebenarnya belum saya dapatkan sampai sekarang ini. Yang sekarang cuman karena ada kepentingan, karena ada ingin dilihat seperti seolah-olah wah
pencarian diri sih menurut saya. Nah, tapi apakah Anda bisa mendapatkan diri Anda di setiap karya-karya Anda? Mungkin setiap berkarya baru dapat kepingan-kepingannya aja, Pak, yang nanti disusun. Oke. Nah, selama ini Anda sudah apa yang sudah Anda dapatkan dalam kepingan-kepingan itu, Bang? Kadang kadang jalannya mulus, kadang masih tersesat, dan saya menikmati ketersesatan itu. Bang, kembali ke filsafat tadi, Bang. Dari filsafat atau ilmu filsafat, apa Anda pelajari itu tentang aku dan aku itu? Tentang filsafat sih, pemahaman saya kurang ya kalau masalah kefilsafatan. Sekarang sih lagi pelajari tentang psikologi. Oke. Loh, yang tadi yang kembali yang ini. Ini Anda dapat idenya dari mana, Bang? Aku yang bukan aku di dalam diriku. Dapat idenya ya spontan aja. Sekilas seperti kayak orang bercermin mempertanyakan siapa sih diri balik cermin ini kalau tanpa nama gitu. Oke. Anda jadi menikmati proses-proses yang naik Iya. turun itu. Iya. Oke. Sampai sekarang masih berkarya, Pak? Masih. Walaupun nggak, status Anda apa berarti? Kenapa? Statusnya mahasiswa isi atau sudah nggak mahasiswa lagi? Udah gak mahasiswa lagi kayaknya. Udah berapa semester? Dulu tinggalnya dari semester dari 2016, baru sih dari 2016. Kalau mahasiswa di ISI itu kampus yang ketiga, Pak. Kampus yang ketiga dan yang nggak lulus. Oh, kampus yang pertama mana? Kampus yang pertama 2013 di Unismu Makassar, itu cuma setahun, teknik elektro. Yang kedua ke UIN, Universitas Islam Negeri, pendidikan bahasa Inggris, cuman berapa tahun, 2 tahun. Kayaknya nggak nyampe 2 tahun deh. Setelah itu ke Bandung, ketemu banyak teman di Bandung, ke Jogja juga, ke Jakarta waktu itu, dengan tujuan yang nggak jelas, yang cuma singgah di sanggar-sanggar kampus saja waktu itu. Sampai akhirnya ada pendaftaran di ISI Denpasar, ya udah tes lewat via online waktu itu tesnya. Daftar juga ke ISBI Bandung di Jalan Belah Batu, yang Jalan 212. Itu lulus, di Bandung lulus, akhirnya di ISI Denpasar juga lulus. Bingung mau pilih yang mana, akhirnya pilih ke ISI Denpasar. Nah, kisahnya atau ceritanya bagaimana kok bisa hanya sebentar-sebentar saja di universitas? Apa yang Anda cari? Karena kemauan orang tua mungkin. Orang tua kan basicnya sebagai pengajar ya, sebagai guru. Mungkin dia mau anaknya ngikutin dia supaya jadi guru juga. Yang pertama, waktu itu mau masuk pendidikan bahasa Inggris di Unismu, tapi karena nggak lulus, tembusnya kan dikasih dua pilihan, akhirnya lulusnya di teknik elektro. Sementara saya soal listrik buta waktu itu. Nah, dari elektro ke Inggris ke lukis, sekarang sudah mantap ini? Atau nanti akan pindah lagi ke apa? Udah. Ke psikologi. Di sini saya nyaman memang. Kalau di seni nyaman. Oke, di seni nyaman. Okay.
Apa yang Anda rasakan di seni dong sebetulnya, Mas? Dirasakan di seni sih, setiap kita berkarya ya berkarya seperti ibadah gitu. Jadi kita bisa mungkin badan kita diam di tempat tapi pikiran kita tanpa kita sadari berjalan-jalan. Dan Dan walaupun di perjalanan itu saya pikir kita dapat lagi sesuatu yang baru yang mungkin bisa kita olah lagi. dan dalam apa perjalanan Anda berhenti menjadi mahasiswa isi, Anda tetap berkarya. Tetap. Oke, Bang. Terima kasih, Bang, atas Iya, Pak. Sama-sama. sharingnya.